Hey, hello guys, how are you? Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat selalu dan selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan. Jadi di video kali ini aku akan membuat video tentang apa sih kejutan besar yang akan datang ke hidup kalian dalam waktu dekat. Di sini ada 4 kartu: a tidy house, clarity and organization, fortune wheel, luck and right timing. Pile 3 ada Wailing Tree, Reconciliation, dan pile 4 ada Sky Bridge, Possibly for Union. Pilihlah dengan intuisi kalian pile mana yang paling menarik kalian, bukan dari karena tampilannya, tapi dari energinya. Jadi sambil kalian milih, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk my subscribers atas dukungan kalian. Dan untuk yang baru, welcome to my channel. Aku harap kalian suka konten aku. Kalau yang gak suka, gak usah ditonton aja. Dan aku hanya manusia biasa, jadi barangkali ada ucapan aku yang nanti aku ucapkan ada yang gak berkenan, ada yang gak resonate. Aku minta maaf. Dan juga reading ini bukanlah takdir. Kalian bisa mengubahnya. Kalianlah yang memegang kendali atas hal yang terjadi dalam hidup kalian. Reading ini hanya arahan dan pesan-pesan positif untuk kalian. Dan juga guys, jadi kemarin ada yang komen, kok langsung ditebar kartunya. Aku mau cerita sedikit ke kalian. Jadi saat ini aku tinggal di Kalimantan, dan tempat tinggalku di sini tuh internetnya jelek banget, bener-bener jelek banget. Dalam beberapa hari ini, dari terakhir aku upload tanggal 4 dan sekarang udah tanggal 8, aku tuh bener gak bisa ngupload karena jaringannya tuh jelek banget. Aku gak bohong. Dan ya, itulah alasannya kenapa aku membuat video reading ini dalam bentuk seperti podcast. Karena aku memaksimalkan kontenku, aku mencoba untuk bisa tetap reading, tapi dengan kapasitas video yang dapat aku upload. Jadi kalau aku misal buat kayak reading, aku rekam lewat HP misal, itu akan mempunyai ukuran video yang besar banget. Sedangkan untuk ngupload video kalian aja ya, jujur aja aku tuh harus bangun jam 3 pagi. Intinya subuh-subuh tuh aku harus bangun upload video kalian. Jadi butuh perjuangan sih untuk ngupload. Jadi itulah kenapa aku tuh membuatnya sejenis kayak podcast. Tapi nanti kalau misalkan aku udah pindah, misal suatu saat nanti aku pindah dari tempat tinggalku saat ini, aku mungkin akan bisa membuat video dalam bentuk reading seperti tarot reader lainnya. Itu aja penjelasannya. Aku harap kalian memahami keadaan aku. Dan oke, gimana? Udah dapat belum pilihan kartu kalian? Kalau kalian udah dapat, see you in your pile. Jadi nanti di bawah di deskripsi aku tambahin timestamp di situ. Ada pile 1 sampai 4 dan waktunya ya guys. Kalian bisa lihat ke bawah nanti. Gitu aja. See you in your videos. Hai pile 1, bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan dan perlindungan oleh Tuhan. Di video kali ini kita akan membahas tentang kejutan apa yang akan datang di hidup kalian dalam waktu dekat. Let's start. Overall energi yang kita dapat ada the tidy house, clarity and organization. Aku ngerasa bahwa kalian akan menjadi seseorang yang lebih rapi lagi, seseorang yang lebih disiplin, seseorang yang lebih bisa mengorganisasi hal-hal dalam hidup kalian. Dengan numerologi 1, aku juga ngerasa bahwa kalian akan bisa menjadi seorang pemimpin di sini. Menjadi paling enggak pemimpin dirimu sendiri. Paling enggak menemukan kejelasan, menemukan langkah awal, menemukan suatu awal yang baru dalam hidup kalian. Clarity and organization. Jadi aku juga ngerasa bahwa
Munculnya suatu kejelasan adalah hasil dari suatu bentuk organisasi yang baik. Maksudku kayak gini, kalau kalian ingin cari tahu suatu jawaban, kalian harus bisa menstruktur, mengorganisasi pikiran kalian dengan baik. Kalau misalkan kita tinggal dalam ruangan, dalam lingkungan yang rapi, kita akan bisa menemukan satu letak dari satu hal dengan jelas. Begitupun dengan ketika kita ingin mencari satu jawaban atas masalah, caranya adalah dengan pertama mengatur pikiran kita, mengatur hati kita. Ketika kita sudah bisa dengan jelas berpikir, dengan jelas merasakan, kita akan mendapatkan jawaban yang sebetulnya. And next kita dapat 5 kartu tarot, Queen of Cups, Page of Cups, and Ten of Cups, Page of Wands, and Four of Pentacles. Ada banyak energi relationship di sini. Jadi aku ngerasa bahwa kejutan yang akan datang ke kalian adalah suatu kebahagiaan, terutama dalam relationship kalian. Aku ngerasa bisa relationship dengan ibu kalian, dengan orang tua, relationship dengan keluarga kalian. Kalau yang sudah menikah, hubungan kalian akan bisa lebih harmonis. Dan aku juga ngerasa bahwa di sini akan muncul suatu awal yang baru. Akan ada awal yang baru di sini. Dan aku juga ngerasa bahwa seiring berjalannya waktu, kamu akan menjadi seseorang yang lebih bisa mendengarkan kata hati kamu. Seseorang yang bersyukur atas apa yang dia punya. Seseorang yang hatinya tercukupi. Aku juga merasa bahwa kamu akan bisa lebih mendengarkan intuisi kamu. Aku merasa bahwa kejutan yang akan datang kepada kalian akan lebih banyak berasal dari internal, di mana kalian akan menemukan kedamaian, kebahagiaan. Adanya Page of Cups di sini menjelaskan kepadaku bahwa ini adalah saat yang tepat, proses yang tepat untuk kamu untuk bisa berkembang menjadi seseorang yang autentik, seseorang yang bisa mendengarkan apa kata hatinya sendiri, seseorang yang bisa menjadi unik tanpa memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Kalau kamu melihat Page of Cups di sini, look, di antara kartu tarot lainnya, dia mempunyai pakaian yang paling unik di antara lainnya. Topinya topi ikan, dia memegang cups yang ada ikannya, which is artinya apa? Kamu hanya perlu menunjukkan kepada dunia siapa diri kamu sebenarnya, tanpa peduli apa pandangan orang lain tentang kamu. Dan aku juga ngerasa bahwa kalian bahagia dengan menjadi diri sendiri. Kalian bahagia dengan menjadi diri kalian apa adanya. Kalian akan bisa menjadi seseorang yang sangat bersyukur. Bersyukur dengan keadaan keluarga kalian, dengan hubungan kalian. Aku ngerasa bahwa akan ada suatu kebahagiaan di sini. Kebahagiaan, aku ngerasa iya. Pasti kayaknya kalian akan kumpul dengan keluarga dari jauh. Iya, kalau misalkan kalian tinggal di daerah kayak mungkin perdesaan, mungkin nanti lebaran atau kapan akan ada keluarga yang mengunjungi kalian dari perkotaan. Aku juga ngerasa bahwa dalam waktu yang dekat, selain kalian akan bisa menjadi seseorang yang lebih bersyukur, lebih autentik, tidak memikirkan apa yang orang lain katakan tentang kamu, aku juga ngerasa bahwa kamu akan menjadi seseorang yang mempunyai banyak ide dan inspirasi. Akan ada suatu awal yang baru, di mana kalian akan bisa menemukan ide baru, inspirasi baru. Dan pada akhirnya kalian akan bisa menyeimbangkan dari aspek pentacles dari keuangan kalian. Kalian akan bisa menemukan keseimbangan di situ. Kalian bisa memulai untuk membangun fondasi keuangan yang kuat. Yeah. So, next, untuk love life, kalian dapat chemistry. There is a strong magnetic attraction here.
Untuk kalian yang masih single, aku ngerasa bahwa akan ada orang yang datang kepada kalian. Mungkin aku lebih ngerasa orang yang telah kalian kenal sebelumnya. Meskipun sebelumnya gak deket, tapi mungkin kalian pernah bertemu dengan orang itu, which is akan muncul suatu chemistry. Kalian akan menemukan suatu perasaan saling suka, saling tertarik satu sama lain. Dan perasaannya tuh, aku akan bilang bahwa kalian berdua tuh merasakan hal yang sama. Kalian berdua saling merasakan ketertarikan, chemistry yang kuat satu sama lain. Dan untuk yang sudah berpasangan, aku ngerasa bahwa hubungan kalian akan lebih kuat dari sebelumnya. Dan cara agar hubungan itu tetap kuat adalah dengan terus membangun chemistry, terus membangun kepercayaan satu sama lain. Ya, ketika kalian sudah bisa percaya satu sama lain, ketika kalian bisa merasakan chemistry yang kuat, merasakan ikatan yang kuat, hubungan itu akan menjadi kuat juga. Dan ya, hubungan itu akan terasa indah lagi. And next, kita ada take time to breathe out. Mungkin ada beberapa hal yang membuat kalian merasa sedikit lelah. Bisa dari aspek pekerjaan, bisa dari aspek keuangan situ. Dan saran untuk kalian adalah, ini adalah waktu untuk kalian untuk bernafas dulu, berhenti dulu, temukan keheningan, temukan kedamaian dalam diri kalian. Dengarkan kata hati kamu, karena aku merasa dengan sangat kuat di sini bahwa kalau kamu bingung mencari satu jawaban atas satu masalah, kamu bisa menemukannya di dalam dirimu sendiri. Dengarkan intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu, karena disitulah kamu akan menemukan satu jawaban itu. Dan kalau memang kamu sedang mengejar sesuatu hal, mungkin kamu ingin membeli satu hal tapi kalian belum punya tabungannya, ini adalah waktu untuk kalian untuk break dulu, stop dulu, kumpulin uangnya dulu biar kalian bisa membeli barang tersebut. Kalau kalian sedang mengejar entah apa yang sedang kalian kejar sehingga membuat kalian lelah, bisa lelah dari aspek pikiran, bisa lelah dari hati, bisa dari fisik, bisa. Saran untuk kalian adalah istirahat dulu. Imbangi antara bagaimana kalian bekerja dengan istirahat kalian. Ya, meskipun seberapa banyak harta yang kita punya, kalau kita tidak bisa menikmatinya, kalau kita sakit parah, ya percuma juga kan? Jadi, imbangilah antara hal yang ingin kalian capai, antara kerja kalian dengan istirahat, dengan take time to breathe out. Kalau memang kalian udah capek, stop dulu aja, jangan dipaksa. Karena sebenarnya tuh ketika kita hampir misalkan kelelahan, tubuh kita tuh memberikan tanda, tubuh kita tuh memberikan sinyal kepada kita, which is aku juga ngerasa bahwa jawaban atau satu hal yang kalian inginkan akan datang ketika kalian dalam keadaan yang rileks, ketika kalian berada dalam keadaan yang surrender, berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala hasilnya kepada Tuhan. Ketika kalian dalam keadaan yang percaya kepada Tuhan, apa yang kalian cari akan datang. Oke? And next, ada 2 pesan untuk kamu. Demystifying the darkness. My shadow shows me where my love needs to be sent. I'm sorry. So, mungkin saat ini ada satu hal yang memang masih mengganjal di pikiran kalian. Ada satu hal yang masih membuat kalian terbayang-bayang. Bisa itu kejadian di masa lalu, atau mungkin ketika kalian terlalu takut akan masa depan. Shadowku menunjukkan kepadaku di mana cinta perlu dikirim. Artinya,
aku merasa bahwa untuk menemukan suatu keseimbangan, untuk menemukan suatu cahaya, kalian harus menjelaskan kalian harus mencari tahu di mana letak shadow kalian, di mana letak satu hal, bukan kekurangan, tapi hal yang mungkin perlu kalian kerjakan, satu hal dalam diri kalian yang mungkin perlu kalian perbaiki. Ketika kalian sudah bisa menemukan kejelasan tentang apa sih darkness yang aku punya, apa sih negativitas yang masih ada dalam diriku, ketika kamu menghadapinya dengan hati yang tulus, ketika kamu menghadapinya dan mau menerima segala hal dalam dirimu, kamu akan bisa menjadi seseorang yang lebih positif. Cara agar kalian bisa melepas segala hal negatif dalam hidup kalian adalah pertama dengan menyadarinya, kan? Sadari keadaan kalian sepenuhnya dan kirimlah cinta kepada keadaan itu. Kalau memang kamu merasa orang lain gak peduli sama kamu bisa mengirimkan cinta kepada dirimu sendiri. Kamu bisa menjadi seseorang yang bisa mencintai dirimu sendiri tanpa memperdulikan entah orang lain akan peduli sama kamu atau enggak, karena semuanya berasal dari dalam diri kita sendiri. Kalau memang orang lain gak ada yang support kamu bisa menjadi supporter terbesar dalam hidup kamu, karena kamu gak pernah sendiri. Kamu punya sosok yang menjaga kamu punya Tuhan, kamu punya malaikat, kamu punya spirit guides. Kamu bisa meminta bantuan kepada mereka. Percayalah, suatu ketidakjelasan, suatu kegelapan dalam diri kalian bisa disembuhkan. Satu hal yang tidak jelas bisa dijelaskan. Jadi, mulai sadarilah, open your heart, and then polishing my heart. Feeling is a power that helps me to heal. Cocok banget sama kartu sebelahnya ya. Aku ngerasa ya tadi ada satu hal, entah dari masa lalu kalian atau memang hati kalian yang masih ada sedikit kegelapan di situ, sedikit shadow work di situ. Dan jawabannya adalah perasaan kalianlah yang dapat menyembuhkan. Perasaan kalianlah yang dapat memberikan kekuatan untuk sembuh. So aku ngerasa kuat banget sih di sini. Kalian adalah sosok yang lebih mendengarkan perasaan kalian dibandingkan logika. Gak semua, ada beberapa yang kayak gitu, yang hatinya tuh memang lebih peka. Dan kalau memang kamu merasakan satu hal kesedihan, satu kemarahan, cara untuk menyembuhkannya ada pada perasaan kamu sendiri. So mulailah untuk merasakan hal-hal yang positif. Coba untuk merasa bahagia, coba untuk merasa bersyukur, coba untuk melakukan hal-hal yang membuat kalian merasa bahagia, merasa baik. Karena disitulah kamu akan menemukan kekuatan untuk sembuh, menyembuhkan segala hal, mungkin segala hal yang masih menjadi luka di hati kalian. Dan kalian bisa kok menyembuhkan segala luka itu. Oke, and next, the last for you. Ini ada kartu waktu. Kalian dapat kartu 9. Something comes to an end. 9 days or 9 weeks. Coba catat tanggalnya. Barangkali ini bisa jadi petunjuk untuk kalian dalam 9 hari atau dalam 9 minggu. Kartu ini menunjukkan bahwa akan ada satu ending dalam hidup kalian, dimana setelah ending itu terjadi, kalian akan bisa menemukan kejutan itu, kebahagiaan itu akan hadir dalam hidup kalian. Keseimbangan finansial, keseimbangan emosional, intuisi, happy family, banyak yang aku tangkap akan datang kepada kalian ketika kalian sudah bisa melepaskan, ketika kalian bisa
menerima satu ending tersebut. So gitu aja PL1, aku harap kalian suka konten ini. Kalau kalian suka, please like, subscribe, and comment. Kalau kalian mau request, curhat, whatsoever, gak apa-apa, komen aja di bawah. Aku suka banget baca komen kalian. So yeah, see you in my next video. Hey, hello yang pilih PL 2, gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan dan perlindungan oleh Tuhan. So, di video kali ini aku akan membahas tentang kejutan apa yang akan datang dalam hidup kalian. So, tanpa lama-lama lagi, let's jump into your videos. Kalian dapat fortune and wealth, fortune's well, roda keberuntungan, luck and right timing. Oh my god. Oh, PL 2 ini sih aku percaya banget akan ada satu kejutan, satu hal yang akan hadir dalam hidup kalian, dan hal itu gak akan kalian duga datangnya. Hal tersebut akan menjadi hal yang sangat surprising. Kamu akan merasa kayak surprise gitu, tiba-tiba kamu dapat kejutan dari Tuhan, dari alam semesta, dari jalan yang tak pernah kamu kira sebelumnya. So, aku akan baca di sini. Kita dapat the moon, wheel of fortune lagi, and there is 9 of wands, 8 of cups, and 5 of cups. Oh my god, PL 2, aku minta maaf sama kamu. Aku ngerasa mungkin akhir-akhir ini hidup kalian lagi dalam masa yang berat. Aku ngerasa bahwa kalian sedang galau, sedang bimbang, kalian sedang dipenuhi dengan keraguan. Bahkan aku merasa bahwa di antara kalian ada yang sedang merasa hampir putus asa. Aku ngerasa bahwa kalian telah memikul satu beban yang sangat berat. Entah aku gak tahu ini di pekerjaan atau mungkin beban hidup kalian, beban secara ekonomi, beban pikiran, beban fisik, whatsoever. Aku ngerasa bahwa keadaan kalian saat ini membuat kalian hampir putus asa, membuat kalian hampir lelah, membuat kalian ingin pergi menjauh dari keadaan ini. Aku ngerasa juga bahwa mungkin ada satu hal di masa lalu kamu yang terus menghantui kamu. Satu hal di masa lalu yang terus menghantui kamu, di mana akhirnya kamu terus menatap kepada hal tersebut, mengingat hal tersebut. Dan aku punya satu pesan kepada kamu adalah agar kamu bisa bangkit, agar kamu bisa melihat ke depan. Karena aku ngerasa bahwa ini akan menjadi waktu untuk kamu. Kamu akan menemukan momen dalam hidup kamu di mana roda hidup kamu akan terputar. Kamu akan bisa menemukan keadilan. Kalau selama ini kamu merasa kayak kamu gak pernah didengar oleh Tuhan, kamu gak pernah mendapatkan keadilan, hidup kamu susah terus, aku mau bilang ke kamu, dibutuhkan rasa percaya, dibutuhkan keimanan agar kamu bisa mendapatkan blessing ini dari Tuhan. Karena coba lihat fortune's wheel, angka 5, angka yang paling tidak bisa diprediksi. Artinya apa? Hal itu akan datang kepada hidup kamu di waktu yang memang kamu gak akan kira. Dan aku juga ngerasa bahwa hal itu akan datang di saat memang kamu merasa berserah kepada Tuhan. Ketika kamu bisa melepaskan dan berserah kepada Tuhan, udahlah pasrah aja kepada Tuhan, gimana pun hasilnya. Kejutan ini akan datang. Entah rezeki, entah hal, intinya hal yang kamu mau, hal yang tidak terduga, pertolongan dari Tuhan. Di sini, kamu akan bisa mendapatkan keberuntungan juga. Jadi, kalau memang saat ini keadaan kamu sedang tidak baik-baik saja, kalau memang saat ini kamu merasa bahwa hidup kamu berat, kamu punya beban yang berat, aku mau kasih tahu kamu satu kata, yaitu iman. Iman aja kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Ada kalanya ketika dalam hidup kita gak bisa mengontrol sesuatu,
Kita sangat menginginkan untuk mendapatkan satu hal, tapi Tuhan punya kehendak lain, Tuhan punya jalan lain. Jadi aku mau ngomong ke kamu, percayakan segala hal kepada Tuhan. Karena di waktu seperti ini bukan kuasa kamu lagi, ini bukan kendali kamu lagi. Hal yang akan muncul adalah benar-benar Tuhan yang menentukan. Ini sudah takdir jatuhnya, ini sudah urusan Tuhan. Kita gak bisa berkuasa dalam hal itu. Gitu aja. Jadi untuk kalian yang saat ini sedang merasa hampir putus asa, please jangan putus asa. Please bangkit dari keadaan ini, karena Tuhan selalu mendengarkan kalian. Karena Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan hanya perlu membutuhkan waktu yang tepat. Dan aku ngerasa ini sebentar lagi kok. Akan ada satu hal yang datang kepada kamu, akan muncul pertolongan kepada kamu. Percayalah, Tuhan Maha Baik. And next, kita untuk love life-nya ada love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Aku mendapat pesan bahwa ada beberapa di antara kalian yang mungkin sebelumnya pernah menjalin hubungan dalam satu hubungan yang sedikit toksik, atau mungkin aku ngerasa bahwa kalian terlalu banyak memberikan hal untuk orang lain, tapi orang lain itu tidak menghargai apa yang telah kalian beri. Aku juga merasa bahwa kalian pernah mengalami di mana kamu mencintai orang itu, tapi jatuhnya kayak kamu dimanfaatkan oleh dia. Entah dari segi materi, entah dari segi apa, tapi aku ngerasa bahwa di masa lalu kamu pernah mengalami hal tersebut. Aku tahu itu bukan salah kamu. Aku tahu itu hal yang menyakitkan. Tapi saran untuk kamu saat ini, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kamu, agar kamu bisa fokus kepada dirimu sendiri, agar kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Just maafkanlah kesalahan mereka. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti hati kalian. Dengan kalian melepaskan, langkah kalian untuk bisa mencintai diri kalian sendiri akan lebih mudah. And next, your dreams need a practical plan. Aku ngerasa bahwa di sini kalian adalah orang yang pekerja keras, dan kalian mempunyai mimpi yang besar. Dan saran dari semesta untuk kalian adalah agar kalian bisa mencapai impian itu, agar kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Coba lakukanlah satu action. Rencanakan dulu apa yang kalian inginkan. Rencanakan dengan matang-matang. Lakukan hal tersebut dengan penuh dengan perencanaan yang matang. Intinya aku mendengar perencanaan yang matang. That's okay. Gak apa-apa. Kita perlu waktu untuk berkembang, kita perlu waktu untuk maju, kita perlu waktu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Tapi percayalah bahwa hal-hal yang kita lakukan akan mendapatkan bayarannya suatu saat nanti. Tuhan tuh Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Jadi jangan pernah takut kalau kalian akan gagal. Gagal itu hanya satu pelajaran hidup. Dan kalian akan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan jika kalian mulai merencanakannya. Kalau kamu punya satu hal dalam pikiran kamu, kalau kamu punya ide, coba lakukanlah hal tersebut. Coba realisasikan apa yang ada dalam pikiran kalian. Oke. Jadi jangan takut lagi. Maju aja, bangkit dari keadaan ini. Kamu pasti bisa bangkit dari segala hal yang telah menyakiti kamu sebelumnya. Kamu bisa bangkit, kamu akan bisa kembali menemukan kebahagiaan. And next, aku punya pesan healing untuk kamu. Awakening inspired actions. There's only what life is asking of me. In awakening, bangunlah. Bangkitlah. Inspired action. Kalau kamu punya satu hal yang menginspirasi kamu dan kamu tahu
Mungkin hal itu bisa menginspirasi orang lain. Lakukanlah actionnya, take action. Rencanakanlah dengan matang dan lakukanlah action, take the action. Karena aku ngerasa bahwa alam semesta mendukung kamu. Alam semesta mendukung langkah kamu. Jangan pernah merasa sendiri. Minta bantuan kepada Tuhan, berdoa, minta bantuan kepada malaikat. Mereka semua mendengarkan kamu. And next, honoring adversity, a fire reveals a path of renewed direction once the burning is complete. Pernah gak sih kalian mengamati ketika api itu membakar tumpukan kayu? Apa yang akan terjadi ketika kayu itu setelah selesai dibakar? What? Apa yang akan terjadi? Hal itu akan menjadi satu ending dari kayu tersebut. Tapi percayalah bahwa dari ending tersebut, dari satu ending tersebut akan muncul satu hal yang baru. Lalu kalian melihat gambar di sini, dari satu hal yang telah hancur muncul satu bunga yang indah. Artinya apa? Aku ngerasa banget ya, keadaan kalian saat ini memang tidak mudah. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, kamulah yang menentukan, kamulah yang bisa menentukan. Kamu mau mengakhiri keadaan yang tidak bagus ini untuk melangkah, untuk memulai satu hal yang baru, atau kamu mau tetap dalam keadaan seperti ini? Karena aku ngerasa bahwa alam semesta saat ini sedang mencoba untuk membangunkan kamu. Alam semesta sedang mencoba untuk membangkitkan kamu kembali, agar kamu bisa mendapat satu awal yang baru, satu awal yang bisa menjadi hal yang lebih indah lagi. Oke. And next kita dapat kartu 5 untuk time-nya. You decide for yourself. 5 days or 5 weeks. Coba catat tanggalnya, coba catat harinya. Barangkali dari angka 5 ini akan muncul kejutan itu. Dan cantik banget sih, bisa pas banget ya. 5 ini juga ada di kartu The Fortune Wheels, di mana numerologinya 2 tambah 3 yaitu 5. Dan Fortune Wheels juga mendapat konfirmasi Wheel of Fortune, dan cantik banget, semuanya dikonfirmasi oleh alam semesta. Jadi kamulah yang memegang kendali untuk dirimu sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, aku akan menegaskan satu kali lagi. Kamu mau berada dalam keadaan ini, atau kamu mau bangkit dan memulai satu awal yang baru dan menerima blessing dari alam semesta? Semuanya ada di tangan kamu. Dan juga reading ini hanyalah petunjuk, arahan dari alam semesta. Kalian bisa mendengarkanku atau tidak, kalian bisa menerimanya atau tidak. Intinya aku hanya menyampaikan apa yang muncul, pesan untuk kalian. So gitu aja. Hai, halo Pile 3. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan dan perlindungan dari Tuhan. So, today's video. Di video kali ini aku akan bahas tentang kejutan apa yang akan datang dalam hidup kalian dalam waktu dekat. So, let's start. Overall energi yang aku dapat ada Wailing Tree, Reconciliation. Kenapa kalian? Ada satu hal, aku ngerasa ada satu hal yang berasal dari masa lalu kamu, berasal dari masa lalu kalian, yang masih menghantui kalian, masih teringat terngiang-ngiang dalam hidup kalian. Kalian merindukan itu, kalian masih teringat akan hal itu, tapi kalian tidak bisa mencapainya lagi, kalian tidak bisa mendapatkannya lagi. Hal tersebut telah pergi dari hidup kalian. Seperti pohon ini, dia terlihat menangis, tapi dia tidak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa menunggu. Jangan sedih lagi ya. Mungkin ada satu hal yang
pernah sangat kamu cintai, satu hal yang memang sangat kamu inginkan, tapi hal itu tiba-tiba tuh pergi dari hidup kamu begitu saja. Di saat ketika kamu sedang sayang-sayangnya. Aku tahu perasaannya, itu sakit. Tapi percayalah, ketika Tuhan mengambil sesuatu dalam hidup kita, Tuhan menggantikannya dengan hal yang lebih baik lagi. Tuhan akan bisa memberikan satu awal baru. Ketika ada beberapa hal atau satu hal yang diambil dalam hidup kalian, itu berarti hal tersebut tidak sejalan dengan kamu. Hal itu tidak mendukung kamu dalam tujuan hidup kamu yang sebetulnya, tujuan hidupmu yang setinggi-tingginya. Itulah kenapa hal-hal yang memang tidak pantas untuk kita terus Tuhan ambil, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu itu. Jadi jangan sedih lagi, ikhlaskan apa yang udah diambil oleh Tuhan, ikhlaskan apa aja yang sudah pergi dari hidup kamu, karena percayalah akan ada satu hal yang datang kepada kamu, akan ada satu gantinya. Dan jangan terlalu berfokus pada masa lalu kamu, karena kamu tidak bisa mengembalikan waktu kan, kamu gak bisa mengembalikannya lagi. So next kita ada the Emperor, the Hierophant, and Two of Cups, Six of Wands, and the World. Kalau kamu sedang menantikan satu kesuksesan dalam relationship, dalam percintaan, ini positif banget, karena aku ngerasa bahwa pasangan kamu akan ngelamar kamu. Aku ngerasa bahwa akan ada satu pernikahan di sini. Kejutan yang akan datang untuk kamu adalah pasangan kamu akan menyatakan cintanya, atau pasangan kamu akan melamar kamu. Pasangan kamu akan membawa kamu ke tahap selanjutnya dalam hubungan. Pasangan kamu akan nyeriusin kamu, dan ya, relationship ini akan ada satu perayaan di sini. Aku ngerasa kayak lebih ke arah tunangan sih, engagement. Kamu akan tunangan dengan seseorang. Untuk kamu cowok ya yang masih yang ngerasa kayak pengen ngelamar ceweknya, ngelamar aja, karena jadi ini adalah pertanda positif bahwa pasangan kamu pasti menerima lamaran kamu. And aku juga ngerasa bahwa di sini selain pesan cinta itu, aku nangkep juga bahwa kejutan yang akan datang kepada kamu ada yang berasal dari ini. Kalau konteks kerjaan, aku ngerasa dari bos kamu. Bos kamu akan ngasih sesuatu, mungkin THR, mungkin bonusan, mungkin gajian, mungkin barang atau hal tertentu. Aku ngerasa orang yang superior di sini. Dalam konteks kerjaan, ya akan ada satu hal dari bos kamu. Mungkin juga aku tadi dengar kenaikan jabatan, bisa juga. Aku juga ngerasa di sini bahwa dalam hal tertentu, dalam hal aspek kehidupan, kalau kamu sedang bingung untuk menentukan satu solusi, saran untuk kamu adalah dengan mencari tahu, mencari orang yang lebih bijaksana, yang dapat memberikan kamu jawaban, yang dapat memberikan kamu kebijaksanaan, yang dapat memberikan kamu kunci atas masalah tersebut. So ini positif banget sih. Aku ngerasa vibes-nya tuh bahagia, terutama tadi yang percintaan. Kalau kamu masih terpikirkan akan masa lalu kamu dengan sosok tertentu, dengan orang lain, lepasin aja untuk menerima satu hal yang baru di sini. Atau mungkin juga ini ada kaitannya dengan kembalinya seseorang di masa lalu kamu, seseorang yang pernah mempunyai sejarah dengan kamu. Dia akan datang kepada kamu, memberikan satu tawaran, memberikan cinta. Dia akan minta seriusan lagi kepada kamu, dan disitulah mungkin kamu bisa mencari saran dari orang yang lebih berpengalaman, mencari saran dari orang yang lebih bijaksana dalam hal tersebut. Aku ngerasa orangnya tuh mungkin kayak lebih berumur dari kamu. Kalau kamu perempuannya, mungkin dia adalah sosok laki-laki yang sudah matang, sosok laki-laki yang dewasa,
Aku ngerasa mungkin usianya di bawah 40-an, bisa 20, bisa 30 di sini. Dia orangnya bertanggung jawab. Dia orangnya baik. Mungkin kalian pernah berpasangan di masa lalu, terus berakhir hubungannya, terus saat ini dia datang kembali kepada kamu dan dia minta seriusan, dia menawarkan cupsnya, dia menawarkan cintanya. Semua keputusan ada di tangan kamu. And next kita dapat make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Lakukan satu usaha. Ya, orang ini akan mengusahakan hal itu. Orang ini akan memperjuangkan kamu. Coba lihat gambar Two of Cups and ini make the effort, mirip banget. Orang ini mencintai kamu, orang ini menyayangi kamu. Dan dengarkan kata hati kamu, dengarkan arahannya. Kalau kamu masih bimbang, tanyakan kepada hatimu. Mau gak kamu menerima cinta dia? Siapkah kamu berada dalam hubungan ini? And next kita dapat you are good enough. Full moon in Virgo. Mungkin salah satu hal yang menghambat, bukan menghambat ya, membuat kamu ragu, membuat kamu bimbang adalah rasa insecurity kamu sendiri loh. Mungkin tanpa kamu sadari kamu merasa masih kurang dibandingkan orang itu. Tapi percayalah bahwa kamu tuh udah cukup. Kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng, kamu tuh cukup. Kamu adalah orang yang baik. Kamu cukup dengan menjadi diri kamu apa adanya. So, yeah, just love yourself. Cintai diri kamu sendiri dulu. Dengan kamu bisa mencintai diri kamu, kamu akan bisa mulai untuk membuka hatimu untuk mencintai orang lain. And next ada greeting wellness and demystifying the darkness. Keseimbangan adalah kunci dari keajaiban yang tak terduga, dari keajaiban yang tak terhitung. So, balancekan, mulai seimbangkan hidup kamu, mulai seimbangkan perasaan kamu. Mungkin kamu bisa mencintai orang lain, tapi jangan lupa juga untuk mencintai diri kamu sendiri. Dan sini ada demystifying darkness. Shadowku menunjukkan di mana cinta perlu dikirim. Kalau kamu merasa shadow kamu adalah insecurity, kamu merasa gak percaya diri atas dirimu sendiri, love yourself. Kirimkan cinta kepada dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa bahwa orang lain itu tidak peduli dengan kamu, that's okay, itu gak apa-apa. Kamu bisa menjadi seseorang yang mencintai dirimu sendiri. Percayalah bahwa ketika kamu bisa menerima dirimu sendiri, kamu akan menarik orang, situasi, lingkungan yang bisa mencintai kamu juga. Kalau kamu terus berfokus pada rasa insecurity itu, pada rasa ketidakpercayaan diri itu, pada rasa yang negatif, kamu akan menarik situasi dan orang yang akan memandang diri kamu seperti itu juga. So, hati-hati dengan pikiran kamu, hati-hati dengan perasaan kamu. Coba jernihkan lagi hati kamu, terangkanlah hati kamu agar kamu bisa lebih menerima diri kamu apa adanya lagi. And next kita dapat kartu waktu. Kita dapat Scorpio, timeline dari 24 Oktober sampai 22 November. Heal the wounds. Bisa berarti 8 minggu dari sekarang atau 8 bulan dari sekarang, atau bisa dari waktu yang aku sebutkan tadi. Catat tanggalnya, catat waktunya. Barangkali kejutan itu akan datang di waktu tertentu, di waktu itu. Tapi intinya balik lagi, energi Scorpio, energi transformasi. Artinya apa? Kuburkanlah segala masa lalu kamu, kuburkanlah segala perasaan negatif kamu, agar kamu bisa bertransformasi menjadi sosok yang baru, menjadi orang yang baru, menjadi orang yang lebih positif lagi. So gitu aja Pile 3. Thank you so much untuk nonton video ini. Aku harap kalian suka. Dan kalau kalian suka, please like, subscribe, and comment. So yeah, see you in my next video.
Hai, halo yang pilih file 4. Gimana kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dan diberikan perlindungan oleh Tuhan, dan semoga kebahagiaan menyertai kalian. So, di video kali ini aku akan membuat video tentang kejutan apa yang akan datang kepada kamu dalam waktu dekat. Oke, let's start. Jadi, overall energi yang kita dapat ada Sky Bridge, Possibility for Union. Numerologinya angka 11, which is aku ngerasa akan ada satu pertemuan di sini untuk kamu yang untuk kamu yang sekarang sedang single dan menantikan seseorang datang kepada hidup kalian. Aku ngerasa kenceng di sini ada sosok yang akan hadir. Angka 11, coba lihat Sky Bridge. Ini melambangkan angka 11 juga. Wow. Aku ngerasa di sini, aku juga ngerasa dengan kenceng ada beberapa di antara kalian yang akan terbangkit secara spiritual di sini. Mungkin kalian yang sebelumnya tidak tahu, tidak mengenal, atau mungkin mencoba untuk mengabaikan pesan-pesan dari semesta, kalian akan mendapatkan satu awakening di sini, kebangkitan spiritual, di mana kalian akan menjadi sosok yang lebih mempunyai kesadaran yang lebih tinggi, higher consciousness. Angka 11 juga aku ngerasa bahwa ada beberapa di antara kalian yang mempunyai hubungan twin flame, dimana kalian seperti saling berkaca satu sama lain. Kalian mempunyai kesamaan dengan orang yang akan datang nantinya. Coba kalau kalian yang belum tahu tentang twin flame, coba cari di YouTube apa itu twin flame, apa itu maksud dari hubungan twin flame. Ini sih union banget, ini energinya kuat sih, ini tinggi nih. Aku ngerasa bahwa kalian adalah orang yang intuitif, dan kejutan salah satu berkah yang akan dibukakan untuk kamu adalah dimana kalian akan bisa menjadi seseorang yang lebih intuitif lagi. Intuisi kalian lebih terbuka, kalian akan bisa menerima pesan-pesan dari semesta. Ya, saran untuk kalian agar kalian bisa lebih peka aja sih, karena semesta menyampaikan pesan itu terkadang bisa lewat synchronicity, kayak angka di jam 11:11, 12:12, 22:22 gitu, dan kalian bisa cari artinya di Google. Dan juga kadang semesta memberikan pesan kepada kita lewat tiba-tiba nih kamu lagi buka YouTube, kamu nemuin video aku, dan tanpa kamu sadari ternyata ada pesan-pesan yang aku sampaikan yang resonate dengan hidup kamu, keadaan kamu saat ini. Itulah cara semesta kadang mengkonekkan, menghubungkan antara aku dan kamu, antara hal-hal yang bisa muncul dalam hidup kamu. So, and then kita akan bahas kartu tarotnya. Ada Page of Pentacles, King of Pentacles, King of Cups, The Hangman, and the Six of Swords. Jadi aku ngerasa bahwa kalian akan bertransformasi di sini. Dari Page of Pentacles menjadi King of Pentacles, transformasi yang besar, terutama dalam segi finansial dan keuangan. Kalian akan bisa menjadi seseorang yang bisa mengendalikan keuangan dan finansial dengan baik. Kalian juga, aku ngerasa di sini ya, aku mau jelasin ke kamu sedikit. King of Pentacles adalah kings yang paling kuat di antara king lainnya. King of Pentacles adalah bentuk manifestasi yang udah jadi. Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu mau, ketika kamu bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa memanifestasikan apa yang kamu mau. Dan aku juga ngerasa bahwa di sini selain dari aspek finansial, kamu juga akan bisa menjadi sosok yang dewasa, sosok yang intuitif, sosok yang bersyukur tentang apa yang kamu punya. Dan aku juga ngerasa di sini strong banget, kuat banget, bahwa mungkin saat ini kamu sedikit merasa kayak stuck, kayak terjebak, tidak bisa kemana-mana. Dan kamu akan menemukan satu cara untuk pergi dari rasa keterikatan itu, rasa tidak bebas itu. Akan ada satu kayak break
break, bener-bener kayak ibaratkan kalau misalkan kamu ngerasa kayak tergantung, kayak The Hangman gitu kan, dia stuck, dia gak bisa kemana-mana, kamu akan terbebas dari rasa itu. Kalau kamu mungkin ingin jalan-jalan, travel ini, aku ngerasa kamu mendapatkan peluang untuk bisa jalan-jalan. Kamu akan melakukan satu perjalanan, perpindahan di sini. Ada kalanya ketika memang kamu harus menjauh dari urusan dunia bisa sejenak, dan coba untuk refreshing dulu, refresh otak kita, refresh pikiran kita. Karena percayalah, apa yang akan kita tuju akan menampilkan keindahan. Apa yang kita tuju akan menjadi hal yang lebih baik lagi. Ini secara hati nurani, secara pemikiran, secara keuangan, ini baik banget sih. Ini positif banget. Dan juga ya, akhirnya kamu akan bisa terbebas dari perasaan kamu yang terjebak itu. And next, kita punya words waiting for. Divine timing is at work in your life. Percayalah bahwa apa yang aku sebutkan tadi, kalau kamu selama ini kayak bertanya-tanya, apakah benar akan ada orang yang datang kepada hidup aku? Kok aku jomblo terus? Kok aku single terus? Kok aku gak bisa cocok dengan orang ini? Karena apa yang semesta siapkan untuk kamu ini adalah, aku ngerasain ini jodoh kamu loh. Tapi semesta hanya perlu divine timing, waktu yang tepat untuk kamu, untuk memberikan orang ini, untuk mengenalkan orang ini. Tuhan, semesta sedang mengatur waktu yang tepat untuk kamu dalam urusan percintaan. Karena aku ngerasa di sini sih, orang yang akan datang kepada kamu adalah orang yang memang sejalan dengan kamu, orang yang bisa memahami kamu, karena dia juga mempunyai sifat yang sama dengan kamu, dan orang ini juga mempunyai level frekuensi yang sama dengan kamu, dimana ketika kamu bertemu dengan orang ini, kamu seperti akan menaiki tangga-tangga kehidupan. Hidup kamu akan terasa lebih lancar lagi ke depannya. Kamu akan bisa menemukan cahaya, kamu akan bisa menemukan kebahagiaan at the end. And kita dapat balance spirituality and practicality. Seperti yang aku rasa tadi, ada beberapa di antara kamu yang memang sudah terbangkit secara spiritual, sudah terkoneksi dengan semesta. Dan di sini saran untuk kamu adalah membalancekan antara spirituality dan practicality. Memang aku tahu bahwa kalian adalah sosok yang bekerja keras, bertanggung jawab. Kalian profesional dalam kerjaan. Dan saran untuk kamu adalah jangan lupa berdoa. Jangan lupa koneksi kamu dengan Tuhan dan alam semesta. Karena ya, aku menemukan beberapa orang dalam hidup aku yang mereka kerja terlalu keras sampai akhirnya mereka lupa akan Tuhan. Tidak, sebenarnya bukan kayak harus yang agamis banget. Paling tidak mereka tetap percaya dan optimis bahwa pertolongan Tuhan tuh nyata. Dan kebanyakan orang yang kurang dalam spiritualitinya, dalam doanya, agamanya, dia tuh mudah terserang stres sih. Dia mudah overthinking, dia ketakutan akan masa depan. Ya, intinya agar kita menghindari hal tersebut, jangan lupa untuk berdoa. Libatkanlah Tuhan dan semesta dan malaikat dalam segala hal yang kamu lakukan. Karena mereka selalu mendengar kamu. Mereka selalu mendengar kamu. Mereka tak pernah tidur. Mereka tak pernah lengah. Mereka selalu ada di samping kamu. Tadi aku ngerasa bahwa di samping aku ada spirit guides yang muncul. Dan ya, untuk kalian yang belum kenal dengan spirit guides kalian, coba kenal dengan mereka. Gak harus jadi orang yang bisa ngelihat makhluk higher being, indigo, whatsoever. Ucapkanlah terima kasih kepada mereka. Akui aja bahwa mereka ada. Akui aja keberadaan mereka. Dengan begitu mereka udah tahu kok. Dan mereka tuh seneng banget kalau kamu tuh
mengakui mereka senang banget kalau kamu melibatkan mereka dalam hidup kamu. Meskipun kita gak bisa melihat mereka, tapi percayalah bahwa mereka mendengar kita, mereka selalu memberikan petunjuk, mereka baik banget sama kita. So lebih kayak kenal sama mereka. Anggap aja bahwa mereka ada. Iman, percaya aja bahwa mereka ada, itu udah cukup. Kalau kamu bukan tipe orang yang percaya begituan, kan ada kan dalam agama kita bahwa kita harus beriman kepada malaikatnya. Salah satu bentuk iman kita adalah dengan mempercayai keberadaan mereka. Jadi aku kadang mikir gini aja sih, kadang aku lucu, kalau di luar negeri mungkin untuk spiritual udah menyebar dengan luas, udah menjadi hal yang umum. Di Indonesia mungkin kayak masih sedikit orang aja, belum terlalu luas sekali untuk hal-hal spiritual. Dan aku kadang lucu, di Indonesia lebih banyak konten-konten yang menunjukkan tentang makhluk 3 dimensi seperti kita dan makhluk-makhluk bumi lainnya yang memang tak kasat mata. Dan ya, makhluk-makhluk itu memang mempunyai fisik, kalau kita bisa melihatnya mungkin fisiknya sedikit menakutkan. Dan yang disosialisasikan dengan masyarakat adalah makhluk-makhluk 3 dimensi. Dan aku ngerasa sedih sih kadang-kadang, kurangnya pengenalan tentang higher being, tentang makhluk-makhluk tingkat tinggi yang yang energinya tuh di atas kita. Itu kurang banget sih. Jadi aku ngerasa bahwa aku sedih aja gitu. Padahal makhluk-makhluk higher being, malaikat, spirit guides, ancestor, yang banyak banget macamnya, yang banyak banget tugasnya, mereka tuh penuh dengan cinta dan cahaya yang bisa membantu kita. Kenapa orang-orang tuh gak banyak bahas tentang itu? Aku pun jujur aja bukan orang yang sakti banget, aku bukan peramal juga, aku hanya menyampaikan pesan, I'm the messenger. Dan aku juga gak bisa ngelihat secara kasat mata mungkin bentuk-bentuk jin atau apa setan yang orang-orang lihat, tapi mungkin aku mempunyai kemampuan dalam hal intuisi dan rasa clairsentience, dan aku juga punya claircognizance. Jadi mungkin secara kasat mata aku gak bisa melihat mereka, tapi aku mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap keberadaan mereka. Dan aku cuma mau nge-share itu aja. Kalian percaya atau enggak juga gak apa-apa, tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi aku kadang sedih aja gitu, kenapa kalau higher being atau makhluk-makhluk tingkat tinggi tuh gak di-expose, gak banyak yang expose. Kenapa hanya makhluk-makhluk 3 dimensi yang mereka ceritakan? Itu yang terkadang membuat aku sedih. And next, yang bisa pas banget, ada asking for angelic support. My angels respond when I am open and authentic about how I feel. Kapanpun kamu mau, kamu bisa mendapatkan dukungan, kamu bisa minta bantuan kepada para malaikat, spirit guides, alam semesta, Tuhan, semuanya terbuka untuk kamu. So, jadi lebih peka aja, jadi lebih terbuka untuk bisa menerima kehadiran mereka, karena mereka selalu ada untuk kamu. Percayalah, aku ngerasa kuat banget bahwa oh my god, ada ya. Aku ngerasa kuat banget bahwa kalian yang nonton ini mungkin ya bisa menerima ide itu, bisa menerima pandangan aku tentang spirit guides. Dan aku dapat pesan bahwa mereka tuh siap banget. Mereka tuh selalu mendengarkan kamu. Mereka tuh gak pernah lengah. Jadi kapanpun kamu mau, kapanpun kamu sedih, kapanpun kamu galau, bimbang, minta bantuan kepada mereka. Setiap saat mereka bisa, mereka tuh mendengarkan kamu. And next, rewriting the subconscious. The more I embrace feeling good, the less often I feel bad. Dengan aku menerima perasaanku yang bagus, lebih sedikit aku merasakan hal-hal yang jelek. Jadi, kalau kamu tahu the power of mind, kekuatan pikiran kita, kalau kita memfokuskan pikiran kita ke arah yang negatif,
kita akan menarik hal-hal negatif itu. Tapi ketika kamu bisa memfokuskan pikiran kamu kepada hal-hal yang positif, kamu akan menarik lingkungan, orang, situasi, kondisi yang positif juga kepada hidup kamu. So, ini adalah saat untuk kamu untuk menulis kembali apa yang ada di pikiran kamu, apa yang kamu percaya. Karena dengan kamu berpikir yang positif, dengan kamu selalu percaya akan ada satu hal keajaiban, bantuan dari Tuhan, hal-hal baik, hal-hal positif, kamu akan menarik hal-hal positif itu juga. And the last, terakhir untuk kamu ada kartu waktu. Kita dapat 7 Libra, bisa berarti tanggal 7, bisa juga berarti di waktu Libra mungkin pada tanggal 23 September sampai 23 Oktober nanti kamu akan bisa ketemu dengan orang ini. Dan aku juga baru nyadar bahwa Libra adalah sign tentang relationship, tentang hubungan kamu dengan orang lain. Ya, aku ngerasa ini nanti di waktu zodiak Libra kamu akan bertemu dengan orang ini. Enjoy your time. Atau bisa juga dalam waktu 7 minggu atau 7 bulan dari sekarang. Jadi gitu aja PL 4. Makasih banyak untuk udah nonton video ini. Kalau kalian suka, please like, subscribe, and comment. And yeah, see you in my next video.